Usai deklarasi Anies, Jokowi rupanya dimintai komentar soal ini. Tapi Jokowi tak mau komentar. Dia bilang saat ini masih dalam suasana duka karena tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang. Rupanya Nasdem mulai nyinyir. Pelan tapi pasti, topeng asli dari Nasdem sudah mulai kelihatan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Kali ini kita akan bicara tentang Partai Nasdem dan Anies. Jadi, jagat dunia maya sedang ramai dengan kabar Anies yang resmi dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Nasdem. Nasdem memilih yang terbaik. Karena itu, Surya Paloh memutuskan sosok Anies yang dipilih. Anies dianggap mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro sejalan. Kenapa Anies Baswedan? Jawaban Surya Paloh adalah, why not the best? Kenapa bukan yang terbaik? Entah apa yang the best dari Anies. Mungkin the best dalam hal menata kata, the best dalam hal tidak transparan, the best dalam hal mengacak-ngacak aturan seenak jidat. Dan yang paling the best dari Anies adalah ingkar janji. Janji awal setinggi langit, tapi ujung-ujungnya janji hanya setinggi tiang listrik. Sebenarnya, waktu deklarasi Anies sangat mencurigakan karena sangat mendadak. Buru-buru, seolah ada sesuatu yang sedang terjadi. Tapi analisis yang paling logis adalah karena KPK sudah gelar perkara penyelidikan Formula E. Jadi manuver Nasdem ini, jika memang benar karena lomba cepat dengan KPK, maka sama saja menambah beban kepada KPK yang saat ini mulai dituduh berpolitik dengan menargetkan Anies. Seperti diketahui, sejak Nasdem mengusung Anies, sudah banyak yang berpikir partai ini akan menjadi gurem dan mencapai titik terendah. Partai yang dulunya mendukung Jokowi dan Ahok, sekarang malah mendukung Anies. Bahkan sudah ada beberapa kadernya yang memilih hengkang, salah satunya tokoh masyarakat Bali, Niluh Jelantik. Di samping itu, sebenarnya ada beberapa kader yang mendukung Jokowi dan berseberangan dengan Anies. Tapi dengan deklarasi ini, mau tak mau, mereka ibarat harus melakukan apa yang tidak mereka sukai. Yang jelas, Nasdem nekat bermain api yang sangat besar. Jangan dipikir KPK akan gentar meski dituduh sedang bermanuver. Seandainya, katakanlah Anies kena masalah, Nasdem akan menderita sendirian. Partai lain takkan mau ikut campur. Nasdem terperosok sendiri, tak bisa bangkit lagi. Usai deklarasi Anies, Jokowi rupanya dimintai komentar soal ini. Tapi Jokowi tak mau komentar. Dia bilang saat ini masih dalam suasana duka karena tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang. Rupanya Nasdem mulai nyinyir. Pelan tapi pasti, topeng asli dari Nasdem sudah mulai kelihatan. Sebenarnya ini tidak mengherankan. Dengan mengusung Anies, tandanya Nasdem mau berubah menjadi sebaliknya. Dan ini terlihat dari pernyataan politikus Nasdem, Julvan Lindan, yang menyinggung Jokowi hadir di acara peresmian kawasan industri di Batang, Jawa Tengah. Dia bilang, Jokowi tak mau komentar karena sedang dalam suasana duka, tapi malah hadiri peresmian kawasan industri di Jawa Tengah. Julvan menilai Jokowi perlu konsisten terkait ucapan dan perbuatan. Menurut dia, acara Nasdem terkait pengumuman capres dan acara yang dihadiri Jokowi dapat dikategorikan sama. Alamak, ini orang benar-benar ngawur. Presiden kerjanya memantau hasil pembangunan yang sudah lama dikerjakan dan sekarang akan diresmikan. Itu memang tupoksinya sebagai presiden. Masa urusan deklarasi capres disamakan dengan apa yang dilakukan presiden? Kalau mau nyinyir, jangan murahan gitu dong. Jokowi berada di Batang untuk meresmikan pembangunan pabrik pipa terbesar di Asia Tenggara yang dibuat oleh Wavin Group dari Belanda. Sekali lagi, pabrik pipa terbesar di Asia Tenggara. Bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang akan terserap. Hitung aja sendiri berapa besar dampak ekonominya.
Sedangkan deklarasi Anies, apa manfaatnya buat bangsa dan negara? Itu cuma demi keuntungan Nasdem aja. Presiden setiap hari ada jadwal kerja, dan peresmian pabrik adalah urusan resmi kenegaraan dan bukan politik. Sedangkan deklarasi Anies adalah murni urusan politik yang sebenarnya bisa ditunda karena pemilu masih 2 tahun lagi dan pendaftaran capres masih ada setahun lagi. Justru dalam suasana kurang baik, tapi presiden masih terus bekerja demi rakyatnya, itu ciri pimpinan yang konsisten. Bagaimana kalau misalnya Jokowi berduka, lalu nangis dan mengurung diri di kamar tak mau kerja? Kan aneh. Memang kalau dipikir-pikir, di mana negara sedang dalam suasana duka akibat tragedi sepak bola, malah ada partai yang mementingkan ego politik dengan mendeklarasikan seorang capres. Kalau dipikir pakai logika yang waras, Pilpres masih lama dan panjang. Justru Nasdemlah yang tidak punya empati. Urusan personal partai disamakan dengan urusan kenegaraan presiden. Hanya orang ngawur yang mengatakan itu sama. Kalau memang mau bicara soal inkonsistensi, justru Nasdem yang inkonsisten. Katanya mau mengumumkan capres pada bulan November, malah buru-buru umumkan di awal Oktober. Katanya menolak politik identitas, tapi malah mengusung orang yang terlanjur dicap publik sebagai bapak politik identitas. Katanya Nasdem punya slogan utama yaitu Restorasi Indonesia, tapi malah mengusung Anies yang sejak memimpin Jakarta suka mengacak-ngacak dan bikin manuver yang berbeda dari kebanyakan orang. Apakah itu konsisten? Nasdem terlalu bernafsu, makanya jadi inkonsisten. Harusnya introspeksi dulu sebelum nyinyir biar tidak kelihatan ngawur. Inkonsisten itu misalnya mengaku mendukung pemerintah, tapi tiba-tiba banting setir mencalonkan mantan menteri pecatan Jokowi yang hasil kerjanya sengaja berbeda agar semuanya berantakan. Mengaku mendukung pemerintah, ada kader yang jadi menteri, tapi sekarang mendadak membuka koalisi dengan partai oposisi seperti PKS dan Demokrat. Ini sama saja dengan main dua kaki, penakut dan tidak mau ambil resiko. Kalau memang jantan, silakan minta semua kadernya mundur dari jabatan menteri. Tidak usah tunggu di reshuffle. Baru aja mendeklarasikan Anies, sudah merasa di atas angin, merasa hebat. Komentarnya nggak nyambung pula lagi. Harusnya Nasdem introspeksi, kenapa sudah berdiri 10 tahun lebih tapi tetap begini-begini saja. Belakangan ini Nasdem lumayan karena Jokowi efek. Kalau tidak, mungkin partai ini tetap menghuni papan bawah. Partai yang hebat itu memiliki kader-kader yang hebat, seperti PDIP. Sebut saja namanya Risma, Ganjar, Jokowi, dan lain-lain. Sedangkan Nasdem apa? Percuma partai lama berdiri, tapi mengusung presiden dari luar partai. Artinya dalam bahasa awam, kader Nasdem belum ada yang bermutu. Lihat aja kader yang jadi Menkominfo, apakah dia bermutu atau tidak. Dengan pernyataan di atas, tampaknya Nasdem mulai cari gara-gara. Maka tidak ada pilihan selain ikut melawan. Partai ini mulai kelihatan topeng aslinya. Kalau misalnya KPK pada akhirnya menemukan kejanggalan dan pelanggaran di Formula E, nggak usah takut, sikat saja. Dan kepada Pak Presiden, ngapain lagi pertahankan menteri yang satu itu? Kalau bisa di reshuffle aja. Toh kinerjanya juga tidak begitu bagus. Ganti dengan yang lebih paham teknologi. Silakan ganti saja, tidak perlu ragu. Baru deklarasi aja sudah merasa hebat. Kepentingan partai dan kepentingan negara pun tak bisa dibedakan. Ini tinggal tunggu karma aja. Kalau nanti nyungsep partainya, jangan salahkan siapapun. Jangan play victim, jangan salahkan siapapun, seperti mantan prihatin itu. Sekian opini dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.